Hello dear. Halo semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau general readingnya, temanya seseorang yang akan menjadi teman hidupmu seumur hidup ya. Pasanganmu, pasangan sejatimu seumur hidup gitu. Menikah gitu ya, punya keturunan, punya anak, punya keluarga, punya mertua gitu. Seperti apa ciri-cirinya dan seperti apa nanti kehidupannya, kita lihat yuk. Check it out teman-teman semuanya. Kita berdoa dulu ya sebelum kita memulai pembacaannya. Semoga teman-teman di sini nggak punya perasaan jengkel, iri hati, dengki ya terhadap pembaca. Oke. Mohon maaf jika saya memang selalu mengesalkan Anda semua ya, karena memang bacaan yang dibawanya nggak pernah menyenangkan ya. Oke, mari kita mulai ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, teman-teman semuanya tadi udah di skip. Udah di skip, udah di apa namanya? Di pause. Salah ngomong deh. Oke, untuk tema hari ini, seseorang yang akan menjadi teman hidup kamu ya, seumur hidup. Nah, ini pasangan kamu. Seperti apa ciri-cirinya? Kita lihat yuk. Ciri-ciri yang akan menjadi teman hidupmu. Dia punya karakter atau orangnya apa ya, terlihat dia itu orangnya seperti kalau orang lihat ya, orang lihat dia itu kayak seorang pemimpin gitu. Tetapi dia punya suara lembut, dia punya marah, bisa terkontrol. Jadi dia memang bisa marah, tapi marahnya bisa terkontrol, bisa mengendalikan emosi, bisa bicara dengan nada yang paling rendah ya. Paling kecil tuh, berapa tuh frekuensinya? Kayak gitu ya. Bahkan soal dengan hal-hal yang, apa ya, yang batin pun dia paham gitu loh ya, kalau kamu lagi kenapa, dia ngerti tuh. Tapi dia kadang-kadang nanti, nggak akan respon, karena apa, takut mengganggu, takut kamunya marah, atau takut kamunya tapi ciri-ciri orang yang akan, eee, hidup bersamamu nanti, dialah orang yang memiliki, karakter atau feminim ya, terus lembut lah ya. Intinya dia, banyak bisa mengendalikan diri dan orangnya suka sedihan, tapi nggak pernah dipublis, nggak pernah diliatin kalau dia sedih, ya. Terus di sini ada Justice ya, orangnya tegas. Nih kan, walaupun dia apa sih, walaupun di sini ramah, di sini dia ada tegasnya, kadangkala dia galak, kadangkala dia suka mengatur kamu bila kamu sudah melampaui batas gitu ya. Bila kamu sudah keluar dari aturan, pasti dia akan bereaksi sangat keras sama kamu dan kamu takut. Meskipun dia nggak ngucap, dia nggak ngomel ya, tetapi kamu lihat raut wajah atau lihat atau apa ya, reaksi dia diem aja, kamu udah kalang kabut deh, kamu udah nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngomong, oh udah tahu tuh tandanya marah dan kamu takut itu ya. Dan ciri-cirinya ada lagi di sini, the devil ya. Orangnya nafsunya besar. Ya, dia nafsunya besar ya, dia pintar dalam bukan pintar ya, tapi dia, nggak pernah apa namanya, nggak minta gitu ya, kalau sudah jadi suami istri ya, tolong jangan pikirannya macem-macem ya. Oke, balik lagi ke pembacaannya, seperti itu yang saya bilang tadi dan di sini ada, As of Cups. Dia tentu saja dia punya perasaan yang sayang sama kamu ya. Jiwanya itu ramah ramah, dia memang galak tapi gimana ya, bisa gitu loh mengendalikan amarahnya, sifat buruknya, orangnya bener-bener kayak tertata, berpendidikan gitu ya. Dia seperti sudah mengerti tentang manusia ya, kadang kadang kalau berpasangan tuh nggak paham gitu loh, yang mana manusia, yang mana bener nggak sih? Kadang kan maunya diperhatiin terus ya, tapi ini enggak, kamu ngerasa nyaman dengan dia ya, ngerasa memiliki, apa ya,
memiliki kehidupan yang sebenarnya, kamu dicintai, kamu disayangi, kamu dijaga, gitu ya. Oke, kita lihat bagaimanakah nanti, dia di dalam rumah tangga itu. Oke. Orangnya memang agak diem ya teman-teman, dan dia orang yang tidak pernah bercerita tentang suatu masalah. Misalkan dia punya pekerjaan dan pekerjaannya punya ada masalah, ada sedikit apa ya, pokoknya dia terjadi sesuatu yang tidak mengenakan bagi dirinya, tapi dia jarang sekali untuk curhat dan terbuka sama kamu, ya. Jarang sekali terbuka dan curhat sama kamu. Kenapa di sini? Karena diamnya dia itu bukan karena dia nggak sayang ya, tapi dia memang kebiasaan, tidak mengumbar masalah, tidak meminta, apa ya, jalan keluar, atau dia bukan orang yang gampang sharing apapun yang dia alami ya, apapun yang kejadian sama dia, dia nggak gampangan orangnya ya. Lebih banyak menyimpan, bukan berarti dia penyimpan rahasia, tetapi, tidak terlalu dia, apa ya, terlalu menyimpan dalam lah, istilahnya bukan, kalau dibuka ke kamu mungkin kamu bisa buka ke publik, itu juga bahaya ya. Dia tahu bagaimana karakter kamu, dia paham siapa kamu, makanya dia lebih banyak, menyimpan sendiri ya, bukan orang yang rahasiaan, bukan, tetapi dia tahu baik buruknya jika dia berucap atau sharing sama kamu, makanya dia lebih banyak untuk menutup suaranya ya, kalau dia lagi ada masalah tuh nggak pernah gampang untuk berbagi gitu ya, orangnya cukup gentle ya. Ciri-cirinya nanti kita lihat di ujung pembacaan ya, seperti apa nanti kamu dalam rumah tangga dengan dia. Oke, ini ada yang kebuka ya. Dia orangnya pintar teman-teman ya. Sedikit bicara, tapi kalau udah bicara dia bawel, nggak berhenti. Kalau kamu salah pasti dia langsung, wow, nggak bisa berhenti. Bukan pakai teriakan, bukan pakai galak ya, bukan pakai volume yang tinggi, tetapi dengan ucapan yang lembut tapi menyakitkan gitu. Orangnya gitu ya. Ngomongnya pelan tapi nyakitin gitu ya. Dan dia orangnya pintar, bijaksana, dihargai orang, dihormati ya. Terus juga dia pemerhati dan juga orangnya paling seneng sama belajar, seneng ngedengerin orang gitu ya. Dan orang ini nggak banyak teman, nggak punya banyak grup gitu ya. Nggak, dia bener-bener orang yang rumahan banget, dan kamu bakalan betah sama orang ini dan sayang ya, meskipun orangnya cuek tapi kamu akan terbiasa dengan orang ini ya. 50-50, kadang cuek, kadang hangat, kadang lucu, kadang ya ada semua, tetapi dia akan menjadi tempat ternyaman kamu di dalam kamu hidup berumah tangga dengan orang ini ya, seneng gitu. Oke, di sini aku lihat dia juga punya sifat kekanak-kanakan. Kalau dia lagi sayang, lagi kangen, lagi butuh sesuatu atau meminta sesuatu apa kepada kamu, pasti dia ada manjanya. Ada manjanya, ada kayak merajuknya ya, wes adalah namanya juga pasangan. Pasti dia berani memperlihatkan kekurangannya jika dia meminta sesuatu atau membutuhkan sesuatu di kamu. Dan kamu juga ngerasa di dalam rumah tangga nanti, atau kamu berhubungan dengan dia ya selamanya, entah kamu bisa berumah tangga atau tidak dengan orang ini, tetapi kalian punya hubungan terus ya, terikat terus sampai nanti, entah sampai salah satunya dari kalian ada yang sudah wafat gitu ya. Tetapi orang ini selalu care kepada kamu, meskipun dia tidak pernah menonjolkan perasaan sayang dan cintanya sama kamu ya. Bukan berarti tidak sayang, tidak cinta, tetapi memang ciri khas orangnya seperti itu. Kalau kamu sudah menjadi satu dengan dia dan menjadi teman hidupnya ya, seutuhnya selamanya, dia tidak akan yang namanya kayak eh, lebay gitu ya, tentang sesuatu berlebihan ya, mengungkapkan perasaan sayang, cinta berlebihan, itu tidak. Jadi dia lebih apa ya, di saat membutuhkan saja pasti dia akan dekat dengan kamu, merajuk, bermanja-manjaan ya, sharing sesuatu hal yang apa ya, membuat kamu bahagia, yang membuat dia mungkin juga senang gitu ya, tapi bukan orang yang selalu ada untuk kayak romantis gitu ya, atau sesuatu hal yang
kayak orang pacaran gimana sih ya, selalunya kan lebay ya, kalau nggak diperhatiin dibilangnya punya yang lain, kalau nggak ditelepon nanti bilangnya ada sesuatu, ada selingkuhan. Nah ini enggak lagi ke arah sana, lebih nyaman kamu sama dia, dan di saat kamu butuh dia kamu ketemu, kamu bicara, di saat kamu tidak terlalu memerlukannya gitu ya, walaupun kamu hidup bersama, kamu tidak pernah meragukan, bahkan tidak pernah mengusik dia. Begitu juga dengan dia ke kamu tidak pernah diusik gitu ya. Kamu mengerjakan apa yang kamu sukai, dia yang mengerjakan apa yang dia sukai, dan nggak pernah dilarang sama dia, kecuali sesuatu yang di luar aturan ya, di luar aturan ikatan kalian. Mungkin dia akan lebih tegas dan lebih galak, tapi bukan dengan suara yang lantang, tapi dengan omongan yang pelan tapi menyakitkan ya, seperti itu. Seperti apa lagi orangnya di sini nanti kalau kamu sudah menjadi bagian dari hidupnya, menjadi satu dengan dia ya. Di sini orangnya selalu ada di saat kamu membutuhkan bantuan, dia selalu ada. Tetapi di sini yang akan jadi masalah adalah kamu. Kamu akan lebih sulit untuk mengungkapkan kesalahan kamu atau apapun yang kamu inginkan kepada dia. Kamu lebih banyak diam kalau kamu sedang membutuhkan sesuatu dan tidak bisa terus terang kepada pasangan kamu ini ya. Tetapi dia kalau kamu minta, bahkan kamu jujur untuk hal apapun, dia akan selalu ada buat kamu, bahkan dia selalu berjuang ya untuk kebahagiaan kamu. Orangnya seperti itu, makanya kamu harus jujur, harus benar-benar pada aturan apa ya, hidup berpasangan, nggak keluar batasan. Pasti dia selalu ada buat kamu, dia mengusahakan apapun yang menjadi kebahagiaan dan keinginan kamu pasti akan diwujudkan oleh dia ya. King of Sword, tentu saja dia bisa melakukannya gitu. Dengan apa? Dengan kekuasaan dan kepandaian, bahkan apa yang dia punyai akan diberikan buat kamu. Makanya salah satunya adalah kamu harus jujur dan taat ya. Jangan kebanyakan bohong, pasti akan sulit mendapatkan perhatian dari dia ya. Di sini ada Queen of Swords. Dah. Dia juga punya sisi wanita, ada sisi feminim ya, nggak cuman maskulin aja ya, terlalu banyak yang dia bisa, yang dia ahli, dia bisa dalam segala pekerjaan, apapun dia bisa lakukan, apapun bisa dia selesaikan, apapun dia punya jalan keluarnya ya. Tetapi dia juga punya jiwa yang tidak mau diganggu, tidak mau peduli ya. Kalau kamu di sini melakukan kesalahan, kalau kamu di sini melakukan sesuatu yang di luar keinginan, bukan di luar keinginan, tapi gini, kamu melanggar peraturan aja ya. Dalam hubungan ikatan misalkan sudah jadi suami istri kan pasti ada aturan-aturan yang harus dipenuhi, dan kamu melenceng atau sesuatu hal yang dia tahu gitu ya tentang itu salah, tapi kamu tidak memperbaikinya, mungkin dia akan lebih cuek dan kamu akan dicuekin sama dia, dan di situ kamu baru mendapatkan apa ya, penderitaannya, hukumannya. Karena menghukum kamu itu bukan dengan kekerasan, bukan dengan digalakin, tetapi dicuekin. Ya, di sini di mana sih ada orang yang suka hidup dalam apa ya, dalam hubungan rumah tangga tapi dicuekin gitu, nggak dihargain, nggak diperhatiin. Nah, seperti itu ya, lebih serem mana tuh? Digalakin apa dicuekin? Lebih serem yang dicuekin kan, karena akan kita nggak tahu dia dia berkata apa, dia mau apa, dia bagaimana, dia tahu apa gitu. Karena dia lebih banyak tahu nanti dibandingkan kamu. Makanya kalau kamu gerak sedikit, bohong sedikit, atau kamu berulah sedikit pun, dia akan paham apa yang kamu lakukan. Mungkin menurut kamu itu ya dia bodoh, dia nggak tahu, dia bener-bener nggak peduli sama kamu. Bukan, dia tidak seperti itu, tapi dia paham bagaimana hukum-hukumnya, bagaimana aturan-aturannya, dia ngerti. Makanya dia di situ bijaksana, lebih bisa mengontrol dirinya, nggak terlalu lebay. Misalkan kamu itu pengennya disayang, romantis, selalu ada gitu ya, atau selalu dibelain. Tapi kalau kamu salah ya tetap aja dia nggak bisa belain kamu ya. Kamu harus menerima hukuman sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Misalkan kamu ada salah dengan orang lain, dengan keluarganya, dengan saudaranya, bahkan dengan dia sekalipun, ya kamu harus minta maaf, bukan meminta pembelaan. Dia tidak akan membela gitu. Orangnya sangat-sangat menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran. Makanya nanti kalau udah jadi dalam satu hubungan rumah tangga dan ini akan menjadi pasanganmu ke depannya, dan kamu harus ikuti aturan itu, maka kamu hidupnya akan
diperhatikan dan disayang dia, dan apapun yang menjadi keinginan kamu akan dipenuhi oleh dia. Seperti itu ya teman-teman ya. Di sini ada Four of Cups ya. Nanti ya kalau sudah menjadi satu gitu ya kan, sudah jadi pasangan gitu, pasti udah jadi pasangan ya, dia juga akan mempunyai waktu sendiri, kamu juga mempunyai waktu sendiri, kebahagiaan sendiri, hobi sendiri ya, tidak saling mengganggu dan tidak saling mengacau gitu ya. Jadi kalau aku melihatnya di sini ya, salah satu di antara kalian, kalau dia orangnya kalem ya, bukan tipe orang yang banyak tingkah. Kalem, ngerti nggak sih? Bukan kalem itu bahaya ya, bukan. Ini bener-bener emang orangnya udah bersih, udah terkendali dari segala sesuatu hal yang jelek. Ya, ngerti ya? Jadi orangnya gini-gini. Dia tuh nggak gampang tergoda di luar sana ya. Apapun yang di luar sana menurut kamu itu bagus, menurut kamu itu indah, menurut kamu itu luar biasa, tetapi tidak untuk dia. Dia bisa menahan dirinya, bisa menahan nafsunya ya, dengan dari hal-hal yang kamu anggap luar biasa gitu ya. Karena apa? Karena dia sudah banyak melalui ini, dia punya pelajaran hidup yang dalam lebih dari kamu. Jadi dia ngerti, dia pakai pengalamannya untuk keberhasilan hidup dia dalam berumah tangga. Gitu. Makanya dia nggak gampang tergoda, nggak gampang marah. Walaupun orangnya pendiam, dia nggak gampang marah. Nggak gampang ngerespon sesuatu hal yang negatif, nggak mendengarkan sesuatu yang jelek dari luar, nggak memasukkan sesuatu perkataan yang buruk, yang tidak-tidak ke dalam hati. Dia benar-benar sudah mensortir, memfilter. Orang ini benar-benar sudah bersih ya dari hal-hal yang sifatnya mau main-main di dalam hubungan rumah tangga. Dan ini akan jadi pasangan kamu kelak ya. Ini yang akan jadi pasangan kamu. Kita lihat lagi. Oke, di sini ada Seven of Wands. Dia pekerja keras, pantang menyerah. Kalau mungkin kamu lagi nggak punya uang, lagi nggak punya kerjaan, dia nggak orang yang bukan nganggur. Bukan orang yang petang-peteng, diem, main handphone, kesana kesini ngerumpi, nggak. Dia orang yang rajin banget bekerja, cari usaha, apapun dia akan lakukan itu ya, apapun dia akan lakukan ya sesuai dengan aturan. Ingat di sini yang jadi eh pegangannya dia adalah dia memegang aturan atau tidak mau keluar dari lingkaran yang sudah di apa ya namanya? Apa ya, kok aku susah banget yang ngungkapinnya. Istilahnya dia nggak mau melanggar aturan kalau sudah menikah gitu, kalau sudah memiliki pasangan, sudah berkeluarga gitu ya. Dia di sini akan berusaha membahagiakan kamu, berusaha untuk mencari sesuatu apa ya, pekerjaan yang membuat kamu bahagia gitu ya, membuat diri dia juga sehat gitu. Jadi bukan hanya buat kamunya saja, tetapi buat dianya juga bermanfaat. Ada sesuatu yang dia bangun yang akan menghasilkan, apa ya, menghasilkan kesuksesan gitu ya. Cita-cita kalian tuh apa, ya? Cita-cita kalian bersama itu seperti apa? Nanti dia akan usahakan itu dan nanti akan tumbuh. Karena apa? Karena dia tidak membiarkan begitu saja, dia menyirami, memupuk ya, dan memperhatikan sehingga tumbuh. Apa yang menjadi cita-cita hubungan kalian di dalam rumah tangga itu akan tumbuh. Makanya dia akan selalu memantau kamu gitu. Walaupun diem tapi dia ketahuan gitu. Kamu nggak ikut aturan, kamu melenceng, kamu mau selingkuh, ketahuan. Dia bukan orang yang menye-menye ya, bukan orang yang sembarangan. Terlihat sederhana, memang orangnya sederhana banget, dan dia nggak pernah menampilkan sesuatu yang wah, tidak pernah memakai sesuatu yang terlihat mewah. Dia benar-benar sederhana apa adanya, dan ini adalah dia ya yang sesungguhnya yang menjadi pasangan kamu. Dia orang yang sulit untuk tidur malam. Ya, dia gampang apa ya namanya, gampang sakit kepala. Kayak ya, iya. Kalau aku lihat bukan karena emosinya ya, tetapi lebih karena usianya ya. Lebih karena usia ya, gampang sakit kepala, jarang tidur gitu. Bisa apa ya,
bisa kuat begadang, ya gitu orangnya ya. Tapi kalau udah di tempat tidur, dia lama sekali untuk keluar atau beranjak dari tempat tidur, betah di tempat. Tapi kalau belum masuk ke tempat tidur, belum naik ke tempat tidur, dia tuh lama buat tidurnya ya. Pasti dia akan banyak kegiatan yang dia lakukan, banyak hal-hal yang harus dia selesaikan gitu ya. Dia orangnya hobi bicara dengan mungkin keluarga saja ya, tidak dari orang lain atau orang yang di luar keluarga. Dia kurang respon atau kurang respect karena dia lebih mengutamakan keluarga ya. Dan di sini ada Nine of Swords. Orangnya gampang sakit kepala ya. Sakit gitu ya. Orangnya gampang sakit sakit kepala, sakit pundak, sakit tangan, sakit paha ya. Karena orang rajin bekerja keras ya, tapi bukan berarti dia orang pekerja buruh kasar, bukan. Tapi memang seperti itu ya ciri-cirinya teman-teman. Oke, kita lihat lagi. Ada Five of Pentacles. Kemanapun kamu pergi, seperti apapun kamu, dia akan selalu setia dengan kamu. Dia akan temani kamu walaupun dia nggak punya uang, kamu nggak punya uang, kamu lagi sakit, kamu lagi sedih, kamu lagi dalam kekurangan, apalagi kamu dalam keadaan keberlimpahan. Dia tidak akan meninggalkan kamu hanya karena hal tersebut. Dia akan setia selalu sampai akhir hayatnya meskipun ada kekurangan pada kamu. Ya, dan dia tidak akan pernah membandingkan apa yang menjadi kelebihan yang dia miliki supaya menjaga perasaan kamu. Dia sangat care sama kamu. Walaupun orangnya diem, tapi dia care, peduli. Dia tahu apa yang kamu tidak suka, apa yang kamu suka, makanya dia tidak akan terlalu banyak apa ya, kayak mendebat gitu. Dia udah paham gitu, kamu maunya apa gitu, udah ngerti. Jadi dia nggak mau bawel. Orangnya apa ya? Kayak maunya simpel-simpel aja deh gitu, nggak mau ribet ya, apalagi udah jadi keluarga, udah menjadi satu, nggak perlu yang apa ya, detail gitu ya, bikin hubungan rumah tangga tuh jadi acak-acakan. Nah, seperti ini, dia cukup dia mengontrol tanpa kamu ketahui, tanpa harus sharing sama kamu ya. Yang ada kamu selalu butuh dia, minta jalan keluar, minta tolong ini itu gitu, ya nggak sih? Dan di sini ada bottom of the deck-nya ya, ada Ten of Pentacles ya. Oke, kamu dengan dia ke depannya akan seperti apa? Aku lihat di sini ya, akan ada keberlimpahan rezeki ya. Akan ada keberlimpahan rezeki, kebahagiaan lahir batin kamu bersama pasangan. Asal satu yang aku bilang tadi teman-teman, hati-hati ya, asal satu kejujuran dan tetap kamu ada berada dalam satu aturan gitu ya. Jangan melenceng, pasti akan ada masalah. Salah satu yang nggak bener, pasti rumah tangga nggak akan jalan ya. Kalaupun kamu cuman galak, cerewet, saling berantem karena mungkin pekerjaan rumah tangga atau berantakan, itu masih is okay ya, masih bisa dimaklumi, masih bisa dikerjain bersama, masih dimaafin, dan itu akan jadi kebiasaan yang biasa aja nantinya karena udah biasa ribut, jadi biasa aja. Tetapi kalau kamu melenceng keluar dari hukum yang sudah ditentukan, pasti kamu bahaya. Di sini ada the justice, pasti akan kena hukum ya, ke kantor polisi kah, atau ada apa namanya, musyawarah keluarga. Pokoknya ada aja masalah kalau kamu dari salah satu dari kalian ada yang tidak baik gitu ya, ada yang tidak setia, selingkuh ataupun berbuat jahat yang lainnya, maka di situ hati-hati, ada the justice ya. Kalau the justice itu udah pasti akan apa ya, kayak gini teman-teman, nggak tahu, mungkin karena takdir kehidupan, takdir pernikahan juga bisa, atau takdir kelahiran kamu bertemu dengan satu masalah di dalam hidup dan kamu itu terjebak karena tidak sengaja atau karena memang sifat kamu yang sangat kurang disiplin misal ya teman-teman, atau dia kurang disiplin. Tapi kalau aku lihat di sini karena karakternya dia baik ya. Jadi di sini adalah aku mengatakan ini buat kamu teman-teman ya. Jangan 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 langsung marah-marah dong, bukan berarti kamu jelek, bukan. Maksudnya ini loh pasangan kamu se-perfect ini, ngerti gitu loh. Jadi nggak sengaja, karena dalam kehidupan ini kita kan udah punya perjanjian dari lahir ya, kalau kita akan mendapatkan kesulitan ini, akan terjebak dengan penyakit ini, akan ngalamin hal itu ini ya, gitu loh. Hati-hati, pasti kita udah hati-hati, udah inget, udah hati-hati, pasti kita kejebak. Nah,
Pasangan kamu ini akan selalu setia nungguin kamu, dia akan membantu kamu menyelesaikan masalahnya sampai tuntas. Kemana lagi coba yang mau bantu kamu? Ya pasangan, dan nanti pasangan kamu yang meminta bantuan kepada keluarga kalau memang sudah di luar batas kemampuan dia. Dan ini aku melihat ada keberlimpahan ya, kalau kamu sama dia saling setia, saling menjaga, maka keberlimpahan yang akan kamu miliki dan kebahagiaan kasih sayang keluarga nggak cuma di kamu doang, tapi juga ada di sini mungkin orang tua kamu atau mertua kamu, ada anak kamu ya. Tuh, ya, binatang peliharaan, ada kebun. Yang aku lihat masa depan kalian bagus dalam rumah tangga, akan keberlimpahan, memiliki memiliki kebun, rumah yang indah, rumah yang besar ya, dan banyak tabungan seperti itu. Ini keluar teman-teman Ten of Pentacles-nya, ya enggak? Betapa dahsyat semesta ya kita bacakan hari ini, dan hari ini Tuhan pun memberikan dan membuka satu kartu ini buat teman-teman ya. Diaminkan, semoga ini jadi kenyataan dan jadi jalan kehidupan teman-teman nanti ya, dalam kehidupan rumah tangga selalu dijaga dan dilindungi oleh semesta. Dan di sini button of the deck-nya aku mau baca lagi 3 ya. Aku ambil 3 ya teman-teman ya. Oke, ini yang ini tadi yang terakhir kan, dan 2 lagi yang ini. Dan dalam rumah tangga ada aja deng, ada aja. Pasti ribut-ribut, udah pasti ya. Ngomongin masa lalu, cemburu dengan hal-hal yang udah pernah dilakukan di masa lalu. Misalkan kamu punya pacar yang mana, pernah berhubungan dengan siapa, pernah berbuat apa. Nih akan jadi candaan yang membuat keributan di dalam rumah tangga. Ya, dikontrol supaya tidak terlalu cemburu dan jangan banyak marah mungkin karena kecapean ya, saling gotong royong agar masalahnya cepat selesai dan pekerjaan juga nggak terlalu berat gitu. Tapi di sini aku lihat memang di dalam hubungan kamu dan dia tidak pernah lepas dari yang namanya cekcok kecil, tapi bukan berarti sampai ribut besar dan kalian berpisah, enggak ya. Tetapi di sini aku melihatnya, lihat teman-teman ya, ribut-ribut kecil mah wajar ya, setiap rumah tangga itu ada, setiap pasangan itu akan ada, tetapi tidak menghancurkan kehidupan kalian dalam berumah tangga nanti. Dan di sini, nah, kamu selalu dekat dengan orang tua, terutama mungkin dengan pencipta. Jadi kalau sudah berumah tangga, sudah punya anak, sudah punya harta, sudah punya tabungan berlimpah, punya kebun, punya binatang peliharaan yang menghasilkan, punya orang tua yang sehat ya. Ini yang terlihat teman-teman ya. Kehidupan kamu akan terjamin, terjaga, stabil karena kamu dekat dengan Sang Maha Pencipta. Jangan lupa dengan hal itu, dan jangan lupa dengan yang di bawah, memberi ya, memberi, mendengarkan dan membantu orang-orang yang sedang membutuhkan. Dan seperti ini ya, kalau kamu ingin dihormati, kamu harus bisa menghargai orang lain. Kalau kamu ingin dicintai, kamu harus mencintai dan jangan menyakiti orang lain ya. Dan di sini nanti kuncinya ya. Nih, diingat, selalu ingat kepada Sang Pencipta, karena dialah yang selalu mengingatkan kita saat kita sakit. Ada yang salah mungkin dari makanan yang kita makan. Saat kita susah, nggak punya uang, oh mungkin ada yang masalah yang kita buat. Dia kasih jalan keluar. Ada sesuatu masalah yang menjadikan kita terlibat di dalamnya. Ada pencipta yang memberikan kita ide agar kita bisa keluar dari masalah tersebut. Makanya jangan pernah jauh dari Sang Pencipta. Pusat itu penting ya, langit itu nomor 1 ya. Di langit ada matahari. Bukan itu ya, tetapi ada Tuhan Pencipta kita ya, teman-teman semuanya. Semoga ini akan menjadi apa ya, doa yang teraminkan dan terkabulkan ya. Kamu menjalani ini dengan sukacita bersama sampai tetes darah penghabisan, sampai salah satu dari kalian ada yang lebih dulu meninggalkan ya. Saling setia, jangan mudah gampang terayu dengan orang-orang yang di luar. Belum tentu yang di luar itu menggiurkan ya, belum tentu dia akan mengusahakan apa yang kamu inginkan, belum tentu dia bisa menyelesaikan apa masalah yang kamu miliki atas kesalahan yang kamu perbuat ya. Tidak akan ada yang di luar sana. Orang kedua itu nggak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Orang ketiga itu tidak akan mungkin sabar kamu dalam masalah ya. Dia akan berkhianat, akan ingkar janji, bahkan karena jarak pun akan lupa dengan
kamu. Jadi kamu harus setia dengan pasangan ya, maka nanti akan keberlimpahan yang akan kamu dapatkan. Dan jangan lupa dengan Tuhan Pencipta yang selalu melindungi kita, menjaga kita dari segala macam kesialan dan kemalangan dalam hidup ya. Ore, ore, ore. Ciri-cirinya seperti apa? Ya seperti tadi ya, orangnya tinggi nih. Tinggi, rambutnya ada uban ya dikit. Oke, dia pekerja keras, kulit putih dan ada yang kulit kuning rangsat ya, dan sawo matang, ada 3 ya. Nah, kalian sesuaikan yang mana ya. Rambut ada yang panjang sebahu, ada yang setelinga, ada yang benar-benar di atas telinga ya. Orangnya baik hati, ramah, kalau ucapannya kalau ngomong tuh pelan banget, tapi kalau dia galak kalau dia marah dia diam ya. Sekali dia bentak atau ngomong itu mungkin dalam hal yang lain ya, itu bukan termasuk kebiasaannya dia. Dia jarang sekali mengucapkan kata-kata kasar atau mengeluarkan volume suaranya lebih besar tuh jarang banget. Lebih banyak kalau marah itu diam dan kalian di sini saling cuek. Cuek berarti bukan tidak cinta tapi saling memberikan kebebasan satu sama lain, tidak mengekang gitu. Ya, seperti itu betapa indahnya hidup rumah tangga seperti ini. Yes. Beneran terjadi. Iya, ini ada di kartu tarot aku. Masih nggak percaya. Oke, siapakah orang itu? Apakah dia orang jauh apa orang dekat? Orang jauh, seberang laut, guys. Atau juga orang yang bisa ditempuh dalam perjalanan waktu 5 jam, 2 jam, atau dengan kendaraan pesawat terbang, atau roda 4, atau kapal laut. Ya, ini masih ada hubungannya dengan orang-orang yang jaraknya jauh ya. Orangnya bukan orang tetangga gitu, bukan orang yang beda kabupaten, beda kecamatan apalagi. Ya, ini orang luar pulau, bisa orang luar negeri juga ada ya. Oke, inisialnya. Inisialnya teman-teman, silakan. Semoga bahagia hari ini ya teman-teman semuanya. Kalau yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Yang lagi ada masalah keuangan, semoga cepat mendapatkan jalan keluar. Yang masih jomblo, mudah-mudahan cepat dapat jodoh ya, asik. Yang udah punya pacar setia, yang udah punya istri, yang udah punya suami setia ya, jangan melencang-melencong, gak akan enak di luar sana, denger ya. Matengin lagi cita-citanya biar bisa start ulang gitu. Kalau memang pasangannya keke nggak mau berubah, cari tahu atau kamu saja yang berubah lebih dulu, karena tidak akan berubah pasangan kalau kita tidak berubah. Berubah dulu baru nanti kamu bisa mendapatkan hasilnya dari usaha kamu ya. Jangan menuntut orang lain dulu, tetapi kerjakan dari diri sendiri, baru nanti orang lain akan ikuti caramu seperti itu ya guys. Dan di sini aku bukan zodiak ya, tapi lebih ke racingnya ya teman-teman ya, lebih didominasi oleh siapa aja. Kita lihat di sini ada Aquarius, ada Libra, ada Capricorn ya, Cancer, Pisces, Scorpio, ada Gemini, Pisces ya. Terus Leo ya ada, Gemini, Taurus dan Virgo ya teman-teman. Yang tidak tersebut berarti kalian tidak ada di dalam sini. Ayo, kemana itu si Sagittarius ya? Si Sagittarius pergi kemana itu? Ayo, aduh, sama Aries. Kalau di kayak gini aja nggak muncul, kalian tuh kemana? Oh, setia ya di luar. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat berakhir pekan. Bye-bye semua teman-teman.